Oke, di sini saya punya dua unit mantan flagship dari Sony, yaitu Sony Xperia One generasi pertama dan Sony Xperia One generasi kedua atau Sony Xperia One Mark II. Barangkali teman-teman ada yang kepengen membeli di antara kedua HP ini. Di sini saya akan memberikan beberapa perbedaan antara Sony Xperia One generasi pertama dan generasi kedua. Kalau dilihat dari depan, sekilas HP ini hampir sama dan tidak ada bedanya sama sekali karena ukuran layarnya juga sama, yaitu 6,5 in. Terus untuk bezelnya atas bawah pun HP ini sama ya. Untuk layarnya juga sama, ukurannya sama. Kedua HP ini pokoknya terlihat dari depan itu sama saja. Tapi Sony Xperia One bezelnya lebih tebal dibandingkan Sony Xperia One generasi kedua. Jadi untuk membedakan dari depan, cuma dilihat dari bezel samping kanan kirinya. Karena Sony Xperia One generasi pertama itu lebih tebal dibandingkan Sony Xperia One generasi kedua. Kalau kita balik kedua HP ini, perbedaan itu jelas sangat terlihat sekali, terutama di bagian back covernya. Untuk Sony Xperia One generasi pertama, back covernya rada melengkung, sedangkan di Sony Xperia One generasi kedua, back covernya rada flat. Jadi untuk perbedaan di bagian back covernya pun ini sangat berbeda sekali antara Sony Xperia One generasi pertama dan Sony Xperia One generasi kedua. Apalagi terlihat dari bagian kameranya ya. Sony Xperia One generasi pertama di bagian tengah, sedangkan Sony Xperia One generasi kedua di bagian pinggir sebelah kiri. Terus ada logo Zeiss, T-Star, dan sensor-sensornya pun lebih lengkap di Sony Xperia One generasi kedua dibandingkan Sony Xperia One generasi pertama. Kalau kita lihat dari bezelnya pun, kedua HP ini sangat berbeda ya. Sony Xperia One generasi pertama menggunakan bezel yang melengkung, sedangkan Sony Xperia One generasi kedua menggunakan bezel yang flat. Jadi perbedaan di bezel pun kedua HP ini sangat berbeda. Tapi untuk kenyamanan di tangan, kedua HP ini sama-sama nyaman dan file genggamannya pun sama-sama terasa premium di tangan. Jika dilihat dari tombol-tombolnya, kedua HP ini hampir sama letak tombol-tombolnya, baik generasi pertama maupun generasi kedua. Tapi ada perbedaan di kedua HP ini. Sony Xperia One generasi pertama, tombol power dan fingerprint pisah, sedangkan di Sony Xperia One generasi kedua, fingerprint dan tombol power menyatu menjadi satu. Ini menjadikan Sony Xperia One generasi kedua lebih simpel dibandingkan Sony Xperia One generasi pertama. Terus di bagian atas, di Sony Xperia One generasi pertama tidak ada lubang jack audio 3,5 mm yang ada tempat slot SIM card. Sedangkan di Sony Xperia One generasi kedua ada lubang jack audio 3,5 mm. Tidak ada tempat SIM card di bagian atasnya. Jadi ini adalah keunggulan dari Sony Xperia One generasi kedua, yaitu masih ada lubang jack audio 3,5 mm. Terus lanjut ke bagian bawah. Di Sony Xperia One generasi pertama ada lubang pengecasan Type-C dan di sebelahnya ada speaker. Sedangkan di Sony Xperia One generasi kedua tidak ada speaker ya. Untuk letak speakernya pun berbeda antara Sony Xperia One generasi pertama dan generasi kedua. Di Sony Xperia One generasi kedua letak speakernya di bagian depan, sedangkan Sony Xperia One generasi pertama letaknya di bagian bawah dan di bagian atas di bagian depan. Jadi ini adalah perbedaan dari Sony Xperia One generasi kedua dan generasi pertama. Terus di sebelah kiri Sony Xperia One generasi kedua ada slot SIM card, sedangkan Sony Xperia One generasi pertama tidak ada. Oke, di sini saya akan lanjut ke bagian softwarenya di antara kedua HP ini, yaitu Sony Xperia One generasi pertama dan Sony Xperia One generasi kedua. Pertama di sini saya akan pergi ke pengaturan ya, ke bagian tentang ponsel di antara kedua HP ini, yaitu memeriksa Android versionnya. Di Sony Xperia One generasi pertama mentok di Android 11, sedangkan di Sony Xperia One generasi kedua yaitu mentok di Android 12. Dan kedua HP ini kemungkinan tidak akan dapat update lagi di tahun-tahun ini ataupun tahun-tahun berikutnya. Jadi mentok di Android 11 dan Android 12 di Sony Xperia One generasi pertama dan Sony Xperia One generasi kedua. Kalau soal penyimpanan pun kedua HP ini sangat berbeda ya. Sony Xperia One generasi pertama cuma 64 GB, sedangkan Sony Xperia One generasi kedua yaitu 128 GB. Tentu lebih banyak Sony Xperia One generasi kedua ya. Sayang banget Sony Xperia One generasi pertama cuma 64 GB. Di tahun ini jelas sangat kurang untuk kebutuhan penyimpanan seperti ngegame, file musik, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Lanjut ke bagian baterai, yaitu Sony Xperia One generasi pertama cuma 3333 mAh, sedangkan di Sony Xperia One generasi kedua yaitu 4000 mAh.
jadi mengalami peningkatan dari Sony Xperia One generasi pertama ke Sony Xperia One generasi kedua. Terus soal jaringan juga sudah mendukung 5G ya di Sony Xperia One generasi kedua. Sedangkan di Sony Xperia One generasi pertama masih mendukung 4G, belum mendukung 5G. Tapi kedua HP ini sama-sama Wi-Fi only ya, karena tidak resmi dijual di Indonesia dan belum terdaftar di Bea Cukai. Jadi masih menggunakan Wi-Fi only meski sudah mendukung jaringan 5G. Tampilan notifikasi kedua HP ini juga sangat berbeda ya, karena Sony Xperia One generasi pertama masih menggunakan Android 11, sedangkan Sony Xperia One generasi kedua sudah menggunakan Android 12. Jadi soal tampilan notifikasi kedua HP ini sangat berbeda, lebih modern di Sony Xperia One generasi kedua. Tapi soal tampilan sih soal selera ya, kalian tinggal pilih saja. Chipset kedua HP ini jelas sangat berbeda ya, tentu generasi kedua mengalami peningkatan. Di Sony Xperia One generasi pertama yaitu menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 855, sedangkan Sony Xperia One generasi kedua yaitu menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 865 5G. Tentu mengalami peningkatan dari Sony Xperia One generasi pertama ke Sony Xperia One generasi kedua. Untuk performanya jelas mengalami peningkatan ya, baik buat kebutuhan ngegame maupun kebutuhan sosial media. Selanjutnya di bagian kamera belakang, di Sony Xperia One generasi kedua ada logo Zeiss T-Star dan ada tambahan sensor yaitu 3D ToF. Sedangkan di Sony Xperia One generasi pertama tidak ada sensor tambahan seperti sensor 3D ToF. Tidak ada logo Zeiss T-Star-nya. Jadi untuk kebutuhan fotografi maupun videografi mengalami upgrade dari Sony Xperia One ke Sony Xperia One generasi kedua. Untuk hasil kameranya pun menurut aku lebih bagus di Sony Xperia One generasi kedua dibandingkan di Sony Xperia One generasi pertama. Buat teman-teman yang kebutuhannya fotografi maupun videografi, lebih baik pilih Sony Xperia One generasi kedua ya, karena kameranya lebih bagus dan fitur-fiturnya pun lebih banyak di Sony Xperia One generasi kedua. Untuk sensor-sensornya pun lebih bagus di Sony Xperia One generasi kedua. Tapi soal panas, kedua HP ini sama saja ya, antara Sony Xperia One generasi pertama maupun Sony Xperia One generasi kedua. Fitur pengecasan kedua HP ini juga berbeda ya. Di generasi pertama tidak ada wireless chargingnya. Di Sony Xperia One generasi pertama cuma mentok di 18 watt. Sedangkan di Sony Xperia One generasi kedua ada wireless chargingnya dan mentok di 21 watt. Jadi ada fitur tambahan yaitu wireless charging dan ada peningkatan soal pengecasan di Sony Xperia One generasi kedua. Yang terakhir perbedaannya yaitu di harganya. Sony Xperia One generasi pertama harganya sekitar 1-1,3 jutaan, itu yang Wi-Fi only. Sedangkan Sony Xperia One generasi kedua harganya sekitar 2,5-3 jutaan, itu yang Wi-Fi only. Jadi buat teman-teman yang kepengen beli antara Sony Xperia One generasi pertama maupun Sony Xperia One generasi kedua, itulah perbedaannya. Oke, jadi cukup sekian ya bos ya. Terima kasih, mantul.